mengetahui keadaan kalian dan absensi kalian, apakah nanti ada yang tidak masuk atau masuk semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah dalam keadaan sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat semuanya tanpa kurang satu apapun. Kaki masih ada? Masih. Tangan masih ada? Masih. Hidung masih ada? Alhamdulillah, alamin. Masih nampak cantik-cantik semuanya hari ini. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Saya ingin tahu kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Alhamdulillah masuk semua. Baik, anak-anak, sebelum kita memulai materi kita di pertemuan yang kedua pada pelajaran PAI, marilah kita bersama-sama terlebih dahulu menyanyikan kalian. Kami persilahkan kepada Anis Nadia untuk memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, saya persilahkan kepada anak-anak untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan berdiri. Dan saya persilahkan kepada Nadia untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Saya persilahkan. Marilah kawan-kawan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia lahirku, tarum padaku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Mbak Nadia. Saya persilakan untuk kembali ke tempat dan teman-teman, anak-anakku semuanya, silakan duduk semuanya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi tentang sujud, tentang praktek sujud sahwi, sujud syukur dan sujud tilawah, kita akan mengulang dulu materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan pertama, yaitu tentang definisi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Saya ingin tahu apakah kalian belajar di rumah atau tidak, bisa menjawab atau tidak pertanyaan tentang materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Oke, langsung saja. Yang bisa menjawab pertanyaan saya langsung angkat tangan ya. Langsung angkat tangan ya. Ngantuk semua ini kelihatannya. Oke, pertanyaannya adalah jelaskan definisi dari sujud sahwi. Siapa yang bisa dari ini? Oke, Dinda, jelaskan pengertian dari sujud sahwi. Sahwi secara bahasa bermakna lupa. Sujud sahwi secara istilah adalah sujud dua kali yang dilakukan seseorang karena meninggalkan sunnah rakaat, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan dua kali sujud. Pak.
Bagaimana jawabannya dari Adinda? Betul atau salah? Tangan dulu untuk Adinda. Oke, luar biasa sekali. Kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Jelaskan pengertian dari sujud syukur. Siapa yang bisa? Iya. Silakan dijawab. Apa sih sujud syukur itu? Sujud alhamdulillah, Pak. Loh, kok sujud alhamdulillah? Kenapa kok sujud alhamdulillah? Karena meminta terima kasih kepada Allah. Karena meminta terima kasih kepada Allah. Luar biasa sekali. Tepuk dulu, jawabannya luar biasa. Kita dulu. Jawaban dari kelompok 4 ini betul atau salah menurut kalian? Kurang tepat. Luar biasa. Mungkin lupa. Dari kelompok lain yang bisa menjawab siapa? Saya, Pak. Oke. Coba kamu mau jelaskan definisi dari sujud syukur dengan suara yang keras. Silakan. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai perwujudan dari rasa syukur. Perwujudan dari rasa syukur. Karena mendapat nikmat dari Allah dan atau terhindar dari mara bahaya. Betul sekali jawabannya. Tepuk tangan dulu. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu tentang sujud tilawah. Yang bisa menjawab silakan nanti angkat tangan. Jelaskan definisi dari sujud tilawah. Yang bisa menjawab angkat tangan. Siapa? Saya, Pak. Oh ya, silakan Zahro. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah. Betul atau salah? Betul. Untuk nomor 1. Baik, ternyata kalian sudah mempelajari materi pada bab pertama dan kalian terbukti bisa menjawab semua pertanyaan dari saya. Tepuk tangan dulu untuk kelas 7. Baik anak-anak, pada pertemuan kedua kita kali ini kita akan membahas tentang materi sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Namun pada pertemuan kedua kali ini kita nanti akan mempelajari tentang ketentuan-ketentuan dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dan sekaligus nanti ada praktek. Kalian harus mempraktekkan bagaimana tata cara yang benar sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Sebelum kita masuk pada materi, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini akan saya bacakan bersama-sama agar kita bisa lebih fokus lagi dalam pembelajaran. Baik, saya persilakan untuk kelompok 1. Kamu membacakan tujuan pembelajaran nomor 1. Silakan dibaca dengan suara yang keras. Tujuan pembelajaran. Peserta didik dapat menjelaskan ketentuan atau tata cara sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan benar. Oke, pada tujuan pembelajaran yang pertama, sampai semuanya nanti harus dapat menjelaskan ketentuan atau tata cara dari sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan benar. Nanti akan dibentuk kelompok ahli. Pada tujuan pembelajaran yang kedua, silakan dibaca dengan suara yang keras. Silakan. Dapat mempraktikkan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan benar. Ya, ini yang tujuan pembelajaran kita yang kedua. Sampai nanti harus bisa mempraktekkan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan benar. Baik, kalian kemarin sudah membentuk kelompok awal. Dan nanti kalian harus mengirimkan kelompok ahli untuk mencari materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kelompok ahli nanti harus bisa menemukan materi tentang ketentuan sujud sahwi, ketentuan sujud syukur, praktek sujud syukur, ketentuan sujud tilawah, dan praktek sujud tilawah. Yang mana di meja-meja kalian sudah saya taruh nama-nama materi ini. Silakan nanti kelompok ahli untuk mencari di mana materinya berada. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Langsung saja kalian mengirimkan kelompok ahli. Kan ini sudah duduk sesuai dengan kelompok awal yang sudah saya bagi di pertemuan pertama. Silakan
ketua mengirimkan kelompok ahli untuk mencari materi yang sudah saya tentukan. Silakan kelompok ahli untuk berpencar mencari materinya. Saya persilakan, silakan. Silakan untuk berpencar mencari di mana materi kalian. Ayo silakan. Kelompok ahli silakan berpencar untuk mencari materinya yang sudah saya tentukan. Baik. Kelompok ahli sudah berkumpul sesuai dengan materi yang ditentukan? Baik. Sekarang silakan masing-masing dari kelompok ahli untuk mencari materi sesuai dengan materi yang sudah saya tentukan. Silakan dibuka HP-nya dan kalian masuk kepada halaman link YouTube yang sudah saya bagikan. Silakan dibuka terlebih dahulu. Silakan. Silakan saling mengamati. Dibuka ya linknya. Silakan dibuka. Kalau ada kesulitan bisa angkat tangan dan bertanya, nggih? Baik anak-anak, waktunya sudah selesai. Kali ini kalian saya persilakan untuk kembali kepada kelompok awal untuk membahas bersama-sama hasil temuannya. Oke, silakan kelompok ahli kembali kepada kelompok awal. Saya persilakan. Yuk, cepat. Silakan. Sudah berkumpul? Kelompoknya silakan. Oke, berikutnya saya persilakan kelompok ahli yang sudah kembali kepada kelompok awal untuk membahas bersama-sama, saling mengajar. Mulang koncone diuruti dari hasil temuannya tadi dicatat. Oke, silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi. Saya persilakan. Saya kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Bergantian membacakan hasil temuannya. Silakan. Oke, silakan temannya diajari.
Silakan baca. Bagaimana? Aman? Oke, silakan saling mengajarkan. Yang lain. Untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Baik, anak-anak, kalian sudah berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Baiklah, kita setelah ini kalian akan saya persilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Kalian di sini nanti saya ajari untuk berani berbicara. Baik, langsung saja untuk presentasi yang pertama saya minta coba kalian presentasikan tentang ketentuan dari sujud sahwi. Siapa yang bisa? Kelompok mana? Oke, dari kelompok 2 saya persilakan untuk mempresentasikan ketentuan sujud sahwi. Kelompok yang lain mendengarkan, saling menghormati saat temannya berbicara. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang ketentuan sujud sahwi. Ketentuan sujud sahwi adalah yang pertama, cara sujud sahwi sama seperti doa sujud dalam sholat pada umumnya. Kedua, sujud sahwi dilakukan 2 kali, dipisah dengan sujud sesudah. Ketiga, disyaratkan untuk membaca takbir setiap kali turun sujud atau bangkit dari sujud. Dan bacaan sujud sahwi adalah Subhanallah la yanam wa la yazid. Dan diakhiri dengan salam. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Beli tangannya. Baik, untuk presentasi yang berikutnya saya mohon untuk menyampaikan tentang ketentuan dari sujud syukur. Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, silakan dipresentasikan ketentuan sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan menyampaikan ketentuan sujud syukur. Dijelaskan dalam kitab Hasyiatul Bujairimi al-Khatib, syarat sujud syukur sama saja dengan sembahyang. Sujud syukur dianggap sah seperti sahnya sujud di dalam sembahyang, seperti bersuci, menutup aurat, menghadap kiblat, tidak bicara, meletakkan dahi terbuka dengan sedikit tekanan di atas tempat yang tidak ikut bergerak ketika fisiknya bergerak, meletakkan telapak tangan, telapak kaki, lutut, dan cara sujud lainnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk berikutnya siapa yang ingin menyampaikan, mempresentasikan tentang tata cara sujud syukur yang benar? Siapa? Angkat tangan. Saya. Oke, silakan. Kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, saya akan menjelaskan tata cara sujud syukur. Tata cara sujud syukur yang pertama, niat sujud syukur, yakni nawaitu sujuda syukri sunnatan lillahi ta'ala. 2. Membaca takbir dan sujud atau membaca tasbih atau bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah antara lain sajadah wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang ketiga, bangkit dari sujud dengan membaca takbir dan duduk. Yang keempat, membaca salam. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian dari masing-masing kelompok. Yang terakhir, siapa yang ingin mempresentasikan ketentuan sujud tilawah? Nah, oke, dari kelompok 3 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menyampaikan ketentuan sujud tilawah. Para ulama sepakat bahwa syarat sah sujud tilawah sama seperti syarat sahnya sholat. Di antaranya sujud dari atas, kecil dan besar, sujud dari najis, baik pada rangkaian tempat sujud dan tempat duduk, menutup aurat, menghadap kiblat dan niat.
Secara umum rukun sujud tilawah terdiri dari 4 hal, yakni membaca niat untuk menyengajakan sujud tilawah, membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, sujud dengan membaca doa serta bacaan salam serta duduk selesai sujud. Adapun bacaan niat sujud tilawah adalah nawaitu sujud tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Bacaan sujud tilawah adalah sajada wa jadiya lillahi khalaqahu wa suwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihamdihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali penyampaian dari masing-masing kelompok. Anak-anak, setelah kalian mempresentasikan dari hasil diskusi kalian, berikutnya kalian harus mempraktekkan materi yang sudah kita pelajari bersama-sama, mulai dari awal pertemuan pertama sampai pertemuan kedua, dan di endingnya kalian harus mampu mempraktekkan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah dengan benar. Setelah ini kalian mempersiapkan diri. Setiap kelompok nanti akan saya tunjuk untuk mewakili mempraktekkan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Siap ya anak-anak? Siap. Baik, kalian persiapkan. Setelah ini mejanya kita tata, kita praktek sujud sahwi, syukur, dan sujud tilawah. Baik anak-anak, kita masuk pada materi praktek. Kali ini perwakilan dari masing-masing kelompok akan mempraktekkan materi tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Pada pagi hari ini yang akan mempraktekkan sujud sahwi, saya tunjuk perwakilan dari kelompok 4. Nanti kelompok yang lain saya mohon untuk memperhatikan. Kamu amati bagaimana sujudnya sudah benar atau belum. Nanti silakan dikomentari. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik. Perwakilan dari kelompok 4 atas nama Nadia, saya persilakan untuk menempati tempat praktek untuk mempraktekkan tata cara sujud sahwi dengan benar. Beri tepuk tangan dulu untuk Nadia. Langsung tahiyat akhir yang dibaca langsung fil alamin innaka hamidum majid. Bisa dimengerti Nadia? Oke, yang lain silakan memperhatikan. Apabila nanti ada salah, kamu perhatikan salahnya dikomentari. Fil alamin innaka hamidum majid. Allahu akbar. Subhanallah la ilaha wa la yasmi. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah la ilaha wa la yasmi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, tepuk tangan dulu. Menurut kelompok 5, apakah sujudnya Nadia ini sudah betul atau masih ada kesalahan? Sudah betul. Menurut kelompok 1? Sudah. Kelompok 2 sudah betul? Kelompok sini? Kelompoknya sendiri? Oke. Kira-kira nilainya berapa untuk prakteknya ini? 100 sampai 50 sampai 100? 100. Oke, tangan dulu. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya yang akan mempraktekkan sujud syukur, saya persilakan kepada siswi atas nama Uul. Saya persilakan untuk mempraktekkan dan yang lain mengamati. Oke, saya persilakan untuk artisnya kelas 7A ini, Mbak Uul. Untuk mempraktekkan sujud syukur. Diam dulu, diperhatikan. Nanti kalau ada kesalahan sama kayak tadi, silakan diamati. Kemudian nanti kamu komentari. Sudah siap? Sudah. Oke, saya persilahkan untuk mempraktekkan sujud syukur. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ini bagaimana sujudnya? Tetap di tempat dulu biar dikomentari.
niat sujud syukur, nawaitu sunnatan li sujudi syukri lillahi ta'ala. Kesalahannya apa cuma satu? Boten. Ada berapa? 2. Bacaannya salah, Pak. Oh, bacaannya salah. Tadi baca apa kamu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, pinter. Seharusnya bacaannya sujud syukur. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Seharusnya itu yang dibaca, bukan alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Kalau begitu sujud syukurnya Mbak Ustaz sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Karena tidak niat, kemudian bacaannya salah, tidak ada salamnya. Kira-kira nilainya untuk syukur ini mulai dari 90 sampai 100 berapa nilainya? 90. Masih dihargai sama teman-temannya. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu. Berikutnya, memang artisnya tujuan luar biasa. Berikutnya, praktek tentang sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena mendengar atau membaca ayat-ayat. Oke, siapa yang berani mempraktekkan sujud tilawah? Angkat tangan. Oh, oke, silakan. Persiapan untuk praktek sujud tilawah. Silakan kelompok 2 untuk mempraktekkan sujud tilawah. Beri tepuk tangan dulu. Oke, silakan. Langsung menikmati praktek. Bagaimana? Betul? Oke, baik sekali tata cara. Jadi untuk sujud tilawah itu ada 2, di luar sholat dan di saat sholat. Ini adalah tata cara sujud di luar sholat. Pengganti dari sujud tilawah itu adalah membaca tasbih sebanyak 3 kali. Makanya ketika membaca Al-Quran, kalau bertepatan pada ayat sajadah, kalian diperbolehkan, disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar sebanyak 3 kali sebagai pengganti dari sujud tilawah. Terima kasih pada perwakilan kelompok 2. Beri tepuk tangan dulu. Ayo anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kalian sudah mempraktekkan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Bagaimana kalian? Apakah sudah paham semuanya tentang sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah? Alhamdulillahirobbilalamin. Nanti di rumah kamu bisa mempraktekkan sujud sahwi, sujud syukur sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu untuk baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan materi kita mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua dengan tujuan pembelajaran. Ada 4 tujuan pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita akhiri, saya ingin merefleksikan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya tanya, kalian jawab dengan jujur, apakah pembelajaran pada pagi hari ini sudah bisa kalian pahami seluruhan materinya? Bisa. Bisa. Tata cara praktek sudah bisa dipahami? Sudah. Kelompok 5 sudah bisa memahami? Sudah. Alhamdulillah. Apakah bisa nanti dipraktekkan di rumah? Bisa. Ya, jangan hanya praktek di sekolah, nanti di rumah pun kalau bisa juga dipraktekkan. Sudah bisa membedakan antara sujud yang benar
dan sujud yang tidak sah atau tidak sesuai dengan kaidah fikih. Sudah bisa? Alhamdulillah. Berarti materi kita sudah kalian serap semuanya, sudah bisa dipahami, sudah ada perubahan, jadi lebih baik lagi. Ada satu ilmu yang kalian peroleh pada pagi hari ini. Oke, berikutnya, karena Pak Didi kemarin menggunakan model pembelajaran jigsaw, bagaimana sih pendapat kalian tentang model pembelajaran jigsaw ini? Menyenangkan atau tidak? Coba saya ingin pendapat perwakilan dari kelas ini. Siapa yang bisa memberikan pendapat? Oke. Oh, Maul, oke. Uul, bagaimana pendapat kamu? Kamu mewakili teman-teman satu kelas ya. Model pembelajaran jigsaw ini menurut kamu bagaimana? Senang dan bahagia, Pak. Oh, senang dan bahagia. Kenapa kok senang dan bahagia? Karena membuat kami tidak ngantuk dan lebih semangat belajar. Betul, kalian lebih semangat dengan model pembelajaran jigsaw seperti ini. Berarti kalian lebih berminat lagi, lebih termotivasi, lebih semangat lagi dalam pembelajaran dengan model jigsaw ini. Amin. Berarti ada peningkatan dengan model jigsaw ini. Saya beri aplaus yang meriah untuk kalian semuanya. Baik, anak-anak, kita sudah merefleksikan apa yang sudah kita pelajari dan model pembelajaran yang sudah kita terapkan pada pembelajaran kita kali ini. Yang terakhir, kita akan menyimpulkan materi kita mulai dari awal hingga akhir, yang mana akan kalian simpulkan, diwakili saja dari perwakilan kelompok. Siapa yang mau menyimpulkan materi kita mulai dari awal sampai akhir? Kesimpulannya singkat saja. Oke, silakan, Lona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kesimpulan dari materi kita hari ini adalah sujud bisa dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun tertentu. Apabila tidak memenuhi syarat dan rukun, maka sujud tersebut tidak sah. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sudah selesai materi kita pada perjumpaan yang kedua kali ini. Kita akan berjumpa kembali pada materi berikutnya tentang bab yang baru. Marilah kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Semoga apa yang sudah kita pelajari kali ini Allah senantiasa memberikan manfaat dan barokah kepada kita semuanya. Kita